Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Violeta, mahasiswi STAI Darut Tauhid, izin mempresentasikan materi tentang hapusnya perikatan mata kuliah Hukum Perikatan. Adapun materi yang akan dibahas itu ada 4 pembahasan. Yang pertama itu hapusnya perikatan, yang kedua dasar hukum hapusnya perikatan, yang ketiga sebab-sebab hapusnya perikatan, dan yang terakhir akibat hukum setelah perikatan itu hapus. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hapusnya perikatan. Sebelum kita membahas hapusnya perikatan, kita akan membahas perikatannya itu sendiri gitu. Nah, jadi perikatan adalah suatu kesepakatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki akibat hukum. Dalam hal ini, setiap pihak itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Perikatan itu dapat terbentuk melalui berbagai cara gitu, seperti melalui kontrak, persetujuan, janji, ataupun akad. Nah, di sini ada menurut Profesor Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan antara hukum dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut prestasi dan pihak lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Nah, lalu masuk ke pengertian hapusnya perikatan. Jadi hapusnya perikatan itu artinya berakhirnya suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut itu tidak lagi mengikat para pihak. Nah, jadi berakhirnya perikatan itu dapat terjadi karena prestasinya itu telah dipenuhi gitu, atau karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai hapusnya perikatan itu diatur dalam pasal 1381 sampai dengan pasal 1456 yang menjelaskan berbagai cara suatu perikatan dapat berakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Masuk ke materi yang kedua, yaitu dasar hukum hapusnya perikatan. Nah, dasar hukum hapusnya perikatan itu diatur di KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan, yang mengatur bahwa suatu perikatan itu dapat berakhir apabila telah dipenuhi atau terjadi keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, di sini ada beberapa dasar hukumnya. Yang pertama itu ada di pasal 1381 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum utama hapusnya perikatan, dan juga mengatur 10 cara hapusnya perikatan yang akan dibahas di poin materi selanjutnya. Nah, lalu yang kedua itu di pasal 1382 sampai dengan 1456 KUH Perdata yang menjelaskan lebih rinci gitu, seperti syarat, tata cara, dan akibat hukum dari setiap cara hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381. Nah, lalu pasal yang selanjutnya itu ada di pasal 1265 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat batal. Nah, jadi jika syarat terpenuhi, perikatan itu berakhir dan para pihak itu kembali ke keadaan semula. Yang terakhir itu di pasal 1438 KUH Perdata yang mengatur tentang pembebasan utang. Nah, jadi pembebasan utang itu harus dapat dibuktikan dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu sebab-sebab hapusnya perikatan. Nah, sebab-sebab hapusnya perikatan itu merupakan keadaan atau peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga hak dan kewajiban para pihak itu tidak lagi mengikat. Nah, ketentuan mengenai sebab-sebab hapusnya perikatan itu diatur di pasal 1381 KUH Perdata. Pasal tersebut itu menyatakan bahwa suatu perikatan itu dapat hapus karena 10 sebab. Yang pertama itu karena pembayaran. Nah, pembayaran ini itu merupakan cara yang paling umum gitu untuk menghapus perikatan. Jadi, dalam hukum perdata, pembayaran itu berarti pemenuhan prestasi sesuai dengan isi kesepakatan gitu. Nah, setelah prestasi itu dipenuhi, hak dan kewajiban para pihak itu berakhir. Yang kedua itu penawaran pembayaran yang disertai dengan penitipan atau yang disebut dengan konsinyasi. Nah, ini itu terjadi karena debitur itu ingin membayar utangnya, tetapi si kreditur itu menolak untuk menerima pembayaran tersebut gitu tanpa ada alasan yang sah. Nah, jadi debitur itu kemudian dapat menitipkan pembayaran tersebut ke pengadilan sehingga dianggap telah memenuhi kewajibannya. Sebab yang ketiga itu pembaruan utang atau yang disebut dengan novasi. Nah, jadi novasi ini adalah penggantian perikatan lama dengan perikatan baru berdasarkan dengan kesepakatan para pihak. Dengan adanya perjanjian baru, perikatan lama itu terhapus gitu. Lalu sebab yang keempat itu kompensasi atau perjumpaan utang.
Nah, jadi kompensasi ini itu terjadi apabila dua orang itu saling mempunyai utang yang sudah dapat ditagih gitu. Nah, kedua utang tersebut itu diperhitungkan sehingga hanya selisihnya aja yang perlu dibayar gitu. Contohnya A berutang 10 juta kepada B gitu. Nah, sedangkan B itu berutang ke si A itu 7 juta. Nah, jadi A itu cukup membayar 3 jutanya saja gitu atau sisanya aja. Yang kelima itu ada pencampuran utang. Nah, pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berada di orang yang sama gitu. Nah, karena seorang itu tidak mungkin menjadi pihak yang berutang dan sekaligus berutang kepada dirinya sendiri, maka perikatan tersebut itu hapus demi hukum gitu. Nah, keadaan ini itu umumnya terjadi karena pewarisan gitu atau penggabungan badan hukum. Yang keenam itu pembebasan utang. Nah, pembebasan utang itu tindakan kreditur yang secara sukarela gitu untuk melepaskan haknya untuk menagih utang kepada si debitur. Lalu sebab yang ketujuh itu musnahnya barang yang terutang. Nah, perikatan itu dapat hapus gitu ya apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatannya itu musnah gitu atau hilang. Jadi tapi tanpa adanya kesalahan debitur gitu dan sebelum debitur itu dinyatakan lalai gitu. Nah, dalam keadaan tersebut itu debitur dibebaskan dari kewajiban menyerahkan barang karena prestasinya itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan gitu. Lalu yang kedelapannya itu pembatalan. Nah, pembatalan itu terjadi apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat sah atau terdapat cacat kehendak gitu. Nah, seperti paksaan atau penipuan. Nah, akibatnya itu perikatan dapat dibatalkan. Sebab yang kesembilan itu berlakunya syarat batal. Nah, jadi syarat batal adalah syarat yang apabila terjadi maka perjanjian yang semula berlaku menjadi berakhir gitu. Sebelum syarat itu terjadi perikatan itu masih berlaku. Contohnya itu dalam perjanjian sewa disepakati gitu ya bahwa jika rumah itu dijual maka sewa itu berakhir gitu. Nah, saat rumah dijual perjanjian sewa otomatis berakhir. Lalu sebab yang ke-10 itu daluarsa. Nah, daluarsa adalah hapusnya hak untuk menuntut karena telah lewat jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang gitu. Nah, tujuannya itu memberikan kepastian hukum. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu akibat hukum setelah perikatan itu hapus. Nah, hapusnya perikatan itu mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dengan berakhirnya perikatan, hak dan kewajiban yang sebelumnya mengikat para pihak itu berakhir gitu. Nah, adapun akibat dari hapusnya perikatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada berakhirnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Nah, jadi hapusnya perikatan itu menyebabkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur itu berakhir. Artinya kedua belah pihak itu tidak lagi terikat oleh hak dan kewajiban yang sebelumnya itu telah disepakati. Yang kedua itu hapusnya hak kreditur untuk memenuhi prestasi. Nah, jadi setelah perikatannya itu hapus, kreditur itu tidak lagi berhak menuntut debitur untuk memenuhi prestasi. Hal ini karena kewajiban debitur itu telah dianggap selesai menurut hukum. Yang ketiga itu berakhirnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi. Nah, jadi debitur tidak lagi berkewajiban melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan gitu, baik berupa menyerahkan barang, membayar jumlah uang maupun melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat itu para pihak dikembalikan ke keadaan semula. Nah, jadi apabila perikatan itu hapus karena pembatalan atau syarat batal, maka para pihak itu dikembalikan ke keadaan seperti sebelum perjanjian itu dibuat gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang telah diterima itu harus dikembalikan. Yang kelima itu terciptanya kepastian hukum. Nah, jadi hapusnya perikatan itu memberikan kepastian hukum karena hubungan hukum antara para pihak itu telah berakhir secara sah gitu. Nah, dengan demikian tidak ada lagi hak atau kewajiban yang dapat dituntut berdasarkan perikatan tersebut. Masuk ke kesimpulan, hapusnya perikatan adalah berakhirnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga hak dan kewajiban para pihak itu tidak lagi mengikat. Pengaturannya itu terdapat dalam buku 3 KUH Perdata khususnya pada pasal 1381. Menurut KUH Perdata, perikatan itu dapat hapus karena 10 sebab seperti pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti penawaran, novasi, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, syarat batal, dan juga daluarsa. Nah, setiap cara itu memiliki syarat dan akibat hukum yang berbeda. Hapusnya perikatan itu mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara para pihak, hapusnya hak kreditur untuk menuntut prestasi, dan berakhirnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi. Nah, oleh karena itu, pengaturan mengenai hapusnya perikatan itu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Sekian materi hapusnya perikatan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.